pendahuluan ya. Sini kita akan membahas tentang saluran transmisi ya, didefinisikan sebagai alat untuk menyalurkan energi elektromagnetik dari satu titik ke titik yang lain. Jadi saluran transmisi itu adalah alat untuk mengirimkan energi elektromagnetik dari satu titik ke titik lain. Jadi gelombang elektromagnetik itu perlu diantarkan ya, jadi perlu diarahkan, perlu dikirim dari satu titik ke titik yang lain. Nah, alatnya itu untuk menyalurkan energinya disebut dengan saluran transmisi. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, saluran transmisi itu banyak jenisnya. Di antaranya kabel koaksial, kabel twin lead yang sejajar ya, kemudian bumbung gelombang, ada optik dan sebagainya ya. Jadi ini optik yang kita tahu itu juga merupakan bagian dari saluran transmisi. Bumbung gelombang itu adalah waveguide, itu juga bagian dari saluran transmisi ya. Kemudian macam-macam saluran transmisi umumnya ditentukan dari daerah frekuensi operasi. Jadi bergantung dengan daerah frekuensi operasinya. Kalau frekuensi operasinya tinggi gitu ya, atau rendah, itu beda alat saluran transmisinya. Kemudian daya yang disalurkan, kalau dayanya besar, dayanya kecil, itu juga berbeda ya. Kemudian redaman saluran per meter juga mempengaruhi jenis saluran transmisi yang akan kita pilih untuk mengantarkan energi elektromagnetik dari satu titik ke titik yang lain ya. Jadi ada beberapa macam saluran transmisi yang kemudian dibedakan oleh gitu, atau ditentukan ya pemilihannya oleh daerah frekuensi, kapasitas daya, dan redaman. Di sini karakteristik saluran transmisi diturunkan atas dasar analogi dengan gelombang datar dan medium. Jadi kalau gelombang datar, gelombang itu merambat dari satu titik ke titik yang lain ya. Gelombang elektromagnetik itu bergerak atau merambat ya dari satu titik ke titik yang lain. Nah, distribusi medan elektromagnetik pada saluran transmisi ini disebut sebagai gelombang dengan mode TEM. Jadi mode transverse elektromagnetik. Jadi elektromagnetik yang saling tegak lurus ya. Jadi medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus itu adalah gelombang dengan mode TM ya. Saluran transmisi dikatakan uniform jika distribusi penampang medan listrik dan medan magnet sama pada tiap titik sepanjang saluran transmisi tersebut. Dalam hal ini, sebagaimana gelombang datar uniform, keadaan tersebut memerlukan karakteristik medium dielektrik yang uniform ya, jadi yang sama di sepanjang saluran transmisi. Jadi uniform sama di sepanjang saluran transmisinya gitu ya. Contoh saluran transmisinya adalah kabel PLN. Nah, kabel PLN yang mengirimkan daya ya, yang mengirimkan energi elektromagnetik dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kabel PLN itu karakteristiknya frekuensi operasinya rendah kan, tapi dayanya tinggi ya. Dayanya tinggi. Jadi frekuensinya rendah, dayanya tinggi, dan redamannya juga pasti besar. Kemudian kabel penghubung antar sentral yang bisa berbentuk serat optik, kabel koaksial, strip line, dan lain-lain. Ya, kabel yang menghubungkan telepon kita dari sentral sampai ke rumah itu macam-macam ya. Ada yang pakai kabel koaksial, ada yang sudah pakai fiber optik gitu ya, seperti itu. Itu jenis saluran transmisi. Kemudian saluran transmisi ini memiliki persamaan yang kita analogikan atau sama ya sebetulnya dengan persamaan Maxwell dengan syarat batas dari saluran transmisi yang bersangkutan ya. Kemudian yang perlu lagi juga kalau misalnya kita ingin menganalisis saluran transmisi selain syarat batas ya, karena ada syarat batas antara udara dengan kabel koaksial atau kabel koaksial dengan fiber optik atau nanti fiber optik dengan udara, itu ada ada analisis tentang syarat batas. Kemudian memecahkan persoalan gelombang transverse elektromagnetik yang umum sekaligus. Jadi gelombang elektromagnetik yang tegak lurus satu sama lain itu juga bisa ya. Jadi penurunan persamaan saluran transmisi ini diturunkan dari persamaan diferensial yang harus dipenuhi arus dan tegangan pada saluran transmisi uniform. Kemudian membuat suatu model rangkaian untuk saluran incremental
lalu menuliskan rangkaiannya, persamaan rangkaiannya ya. Jadi dalam menganalisis saluran transmisi, kita menggunakan persamaan diferensial yang membahas tentang arus dan tegangan ya pada saluran yang sifatnya uniform. Menggunakan persamaan Maxwell dan syarat batas, kemudian memecahkan persoalannya gelombang elektromagnetik transverse elektromagnetik yang umum sekaligus, dan membuat suatu model rangkaian saluran incremental tuh berlanjut ya. Lalu menuliskan persamaan rangkaian. Pada bab ini akan dibahas cara yang terakhir, yaitu dengan membuat model rangkaian saluran incremental sebagai pendekatan yang paling mudah ya. Jadi pendekatan dalam menyelesaikan saluran transmisi ternyata yang paling mudah adalah menggunakan saluran incremental. Salurannya seperti apa? Incremental tuh saluran yang sebetulnya panjangnya tergantung dari panjang yang diinginkan, tapi dia bentuk salurannya tuh berulang gitu ya, incremental ya. Jadi nanti misalnya kita punya tegangan, beda tegangan antara titik satu dengan titik 2 misalnya. Di sini ada beda tegangan yang mengalir arus itu masuk ke hambatan. Nah, di hambatan itu nilai dayanya, misalnya nilai tegangannya adalah misalnya setengah R delta Z dikalikan I nanti ya. Kemudian ada setelah hambatan ada juga ini apa? Ini adalah L itu apa ya? Induktor ya. Lilitan, berupa lilitan ya, dengan persamaan setengah L delta Z dikalikan nanti arus nilai besar tegangannya ya. Dan kemudian kita mendapatkan titik A misalnya, dan titik A ini ternyata paralel dari saluran yang memiliki G ya, GAZ ini, dan C kapasitansi ya, kapasitansi, induktansi dan kapasitansi. Jadi nah saluran ini kemudian berulang, jadi nanti ada L lagi, ada R, ada kemudian paralel dari G dengan C, bisa seperti itu, dan seterusnya. Nah, dari persamaan ini kita lihat yang merahnya, ini yang merah ya. Yang merah ini menganalisis persamaan dengan loop besar ya. Kita lihat dulu yang loopnya besar ya, dari ujung tegangan A tertentu V ini sampai tegangan V ditambah delta V gitu ya. Jadi persamaan tegangannya untuk loop besar V sama dengan setengah ya, setengah R delta Z dikalikan I ya, nanti ditambahkan dengan setengah L delta Z dikalikan I. Nah ini ya, rangkaian L nya dikalikan dengan I, kemudian ditambahkan dengan setengah R delta Z yang ini dengan J setengah omega L delta Z, ini yang ini ya, setelah titik A itu, kemudian dikalikan I ditambah delta I yang dikalikan I dan delta I yang masuk ya, ditambah V dan delta V. Nah, persamaan ini dapat diselesaikan sebagai berikut. Tegangan dibagi dengan delta jaraknya ya, delta Z sama dengan minus R ditambah J omega L dikalikan arus dikurangi setengah R ditambah J omega L per 2 dikalikan delta arus. Akhirnya kita akan dapat satu persamaan turunan dari tegangan itu sama dengan minus R ditambah J omega L dikalikan dengan I ya. Dari sini kita akan dapat persamaan ini. Jadi turunan dari V dibagi DZ ya, itu sama dengan minus R ditambah J omega L dikalikan I. Kalau misalnya delta Z menuju 0, maka delta I juga akan menuju dengan 0. Nah, persamaan tegangan untuk loop yang kecil. Nah, kita lihat loop yang kecil. Kalau loop yang kecil ini memutar
dari titik perubahan tegangan ini, delta tegangan positif ke negatif sampai ke titik A dan B ya, seperti itu. Nah, untuk yang tegangan yang kecil ini, tegangan antara titik A dan B di tengah-tengah saluran sebanding dengan V ya, karena dua titik ini pasti akan sebanding dengan persamaan rangkaian ini. Jadi persamaan rangkaian ini V akan sama juga dengan V di sini di titik A dan B gitu ya. Hanya titik A dan B itu mempunyai kontribusi dengan G dan kapasitansi. Jadi akhirnya tegangan bisa kita dapat kurang lebih 1 per G delta Z ditambah J omega C delta Z dikalikan dengan delta I, atau sama dengan minus delta I dibagi delta Z dikalikan G ditambah J omega C. Akhirnya kita bisa membuat perbandingan delta I dibagi Z. Jadi kalau delta I dibagi delta Z, jadi kalau ini dua-duanya kita bagi delta Z, maka kita akan peroleh, ini diputar, minus G ditambah J omega C dikalikan V. Minus G ditambah J omega C dikalikan V. Sehingga di sini kita dapatkan kalau yang pertama itu adalah turunan tegangan terhadap jarak ya, maka kita akan peroleh R ditambah J omega L dikalikan I. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah turunan I arus terhadap dengan Z. Turunan arus terhadap jaraknya sama dengan minus G ditambah J omega C dikalikan dengan V. Jadi dikalikan V, kalau ini dikalikan A. Nah, kemudian kita cek persamaan Maxwell dan ternyata ada padanannya antara persamaan gelombang datar dengan persamaan saluran transmisi. Nah, di sini kita lihat kurel E itu sama dengan minus J omega mu H ya. Kurel E sama dengan minus J omega mu H, atau sama dengan turunan E terhadap jarak itu sama dengan minus J omega mu dikalikan dengan HY ya, agak mirip di sini dengan persamaan ini, dV per dz sama dengan minus R ditambah J omega L dikalikan I ya. Kita tahu bahwa kalau dari persamaan satuannya ya, dari satuannya medan listrik itu kan satuannya volt per meter, sementara tegangan satuannya volt ya. Ini volt per meter berarti kan sama dengan ini. Dan arus itu adalah satuannya ampere, sementara medan magnet itu satuannya ampere per meter. Jadi padanannya seperti itu. V dengan E, I dengan H. Jadi tegangan dengan medan listrik dan arus dengan medan magnet. Kemudian ada perbandingan antara medan listrik arus dengan jarak itu sama dengan minus G ditambah J omega C dikalikan dengan volume dengan tegangan. Maka kita akan peroleh di sini HY ya, turunan dari medan magnet sama dengan yang di kiri ya padanannya. Turunan medan magnet terhadap Z sama dengan minus sigma ditambah J omega epsilon X. Nah, kita tahu akhirnya tegangan padanannya dengan medan listrik X ya. Dan arus padanannya dengan medan magnet. Kemudian bisa dilihat lagi di sini. Jadi tadi arus padanannya dengan medan magnet, tegangan padanannya dengan medan listrik. Kemudian di sini nanti kita bisa padankan juga L itu dengan mu. Ya. L itu dengan mu. Sementara C itu dengan omega. Kalau C itu dengan omega dan sigma itu dengan G. Sigma dengan G dan omega itu adalah C itu kapasitansi sama dengan epsilon. Kapasitansi adalah sama dengan epsilon. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi di sini kita lihat L
atau induktansi. Induktansi itu padanan dengan mu, kapasitansi padanannya dengan epsilon atau permitivitas ya. Kemudian G itu padanannya dengan sigma. Nah, R itu tidak ada padanannya. Kemudian kalau kita mencari tegangan, di sini juga kita mirip bagaimana dengan kita mencari medan listrik. Arus itu juga persamaannya hampir mirip dengan bagaimana kita mencari medan magnet. Z0 itu adalah R ditambah J omega L dibagi G ditambah J omega C. Maka induktansi eta Z itu kan adalah impedansi ya. Impedansi di sini sama dengan R ditambah J omega L dibagi G ditambah J omega C. Sementara eta atau impedansi karakteristik itu sama dengan akar J omega mu dibagi sigma ditambah J omega epsilon. Nah, kalau mencari gamma adalah perkalian yang di atas dengan yang di bawah di sini ya. Jadi R ditambah J omega L dikalikan dengan G ditambah J omega C. Sama dengan analogi persamaan gelombang, J omega mu dikalikan sigma ditambah J omega epsilon. Oke, sampai sini ada yang pertanyaan? Materinya sudah bisa di-download ya dari LMS. Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin tanya Bu. Oke, silakan. Tuh, di situ saya lihat L sama C sama G itu dikali dengan J omega ya. Itu J omega ya L sama C. J omega itu sebagai apa ya? Ininya. J omega itu adalah persamaan namanya persamaan untuk gelombang datar ya, Jadi tambahan untuk L dan mu itu harus ditambahkan dengan J omega, karena kalau dari persamaan gelombang datar ini ada sebetulnya cara menurunkannya. Mungkin nanti dicek lagi di gelombang datar ya, Wahid ya, bagaimana memunculkan mu pada gelombang datar. Nah, jadi mu itu adalah satu satuan yang konstanta gitu ya. Dia dikalikan dengan omega. Omega itu adalah kecepatan sudut misalnya ya, atau kecepatan angular. Sehingga nanti ada hubungannya dengan radian. Nah, nanti coba dicek lagi dengan di materi yang gelombang datar. Itu ada proses di mana penurunan dari persamaan medan listrik dan medan magnet biasa dalam Maxwell kemudian diubah ke dalam bentuk fasor. Nah, dalam bentuk fasor itu akhirnya kita ada fungsi J gitu. Oh, ya, makasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, baik, kita lanjutkan ke parameter primer dari saluran transmisi. Kalau tadi masih pendahuluan ya, masih terkait dengan pendahuluan ya. Kemudian sekarang kita perlu parameter primer saluran transmisi ya. Di sini contohnya adalah saluran transmisi yang biasa digunakan pada alat-alat telekomunikasi ya. Misalnya di sini ada kabel koaksial, ada twin lead, dan yang lainnya. Nah, parameter primernya itu adalah R, G, L, dan C. Ya.
parameter saluran transmisi dinyatakan dalam R, G, L, dan C yang biasa dinyatakan persatuan panjang. Jadi R, G, L, C ini adalah parameter primer. R itu adalah hambatan, G adalah konduktivitas ya, konduktansi gitu ya, konduktansi G, kemudian L itu adalah induktansi, dan C itu adalah kapasitansi ya. Jadi R hambatan, resistansi, G itu adalah konduktansi, L-nya itu adalah induktansi, dan C itu adalah kapasitansi ya. Nah, pada saluran kabel koaksial ini kalian bisa lihat lah ya, cari atau di sumbernya di internet gitu ya, bentuk kabel koaksial itu seperti apa bagi yang belum pernah melihat kabel koaksial ya. Kalau yang sudah terbiasa ngoprek di lab mungkin ya, atau kita pernah menghubungkan misalnya antena TV gitu ya, nah di situ menggunakan kabel koaksial. Nah, kabel koaksialnya itu bisa dilihat strukturnya, ada inti ya, inti ini yang ini ada inti dikelilingi oleh serabut ya, dan kemudian nanti ada outer jaketnya. Jadi ada intinya tuh dalam bentuk konduktor, kemudian serabut ya, kemudian ada jaket. Nah, di sini ada persamaan, di sini ada ya diameter dari inti yang berupa konduktor, kemudian diameter B innernya di dalamnya ya, kemudian ada diameter C sebagai diameter jaket paling luar. Nah, sebetulnya di sini kapasitansi persatuan panjang C ya, itu besarnya adalah Q per V. Q per V ini dari mana? Q-nya bisa dicari dari, Q itu adalah muatan. Muatan itu besarnya adalah integral D dot ds gitu kan nih. Pada hukum Maxwell yang pertama, integral D dot ds itu sama dengan Q ya, muatan. Kemudian tegangan besarnya adalah perbedaan ya, di sini ada selisih antara medan listrik dikalikan dengan jarak ya, dari sisi yang positif dan dikurangi yang negatif. Nah, seperti itu ya. Jadi tegangan adalah medan listrik dikalikan jarak. Kan medan listrik V ya. Medan listrik itu satuannya volt per meter. Nah, dikalikan DL itu meter, berarti hasilnya tinggal tegangan. Nah, dari situ kita mendapatkan nilai kapasitansi yang besarnya adalah arus, yang besarnya adalah muatan dibagi dengan tegangan. Muatan itu besarnya adalah 2pi dikalikan epsilon dibagi dengan ln B per A. B per A nya dari mana? B itu adalah lingkaran dalam dari inner selubung yang melindungi inti ya. Kemudian B itu ada A itu adalah diameter dari inti berupa konduktor. Jadi kapasitansi besarnya adalah Q per V, besarnya 2pi epsilon per ln B dibagi A. Satuannya farad per meter. Kemudian konduktansi persatuan panjang besarnya G didapatkan dari I per V. I itu adalah arus. Arus itu kita dapatkan dari hukum Maxwell yang di bawah yang keempat. Sigma dikalikan integral E dot ds. E dot ds itu adalah arus ya. Kemudian tegangan adalah yang sama, di atas kita sudah proses, adalah perkalian medan listrik dengan jaraknya ya, itu akan kita dapat tegangan. Maka nilai G besarnya adalah I dibagi delta V I dibagi V sama dengan 2pi sigma dibagi dengan ln B per A. Satuannya itu adalah Siemens ya, mol itu ada Siemens ya, satuan ohm terbalik ya, dibagi meter. Nah, kemudian kita mengenal lagi satu, induktansi persatuan panjang L pada kabel koaksial ya. Jadi parameter primernya itu adalah R, G, L, C. Nah, tadi sudah C, sudah G, sekarang tinggal L. L-nya itu adalah besarnya 2W per I kuadrat, di mana W-nya itu adalah daya ya,
setengah dari B dikalikan H. Daya dari medan magnet ya, B dikalikan H. Akhirnya kita dapat bahwa persamaan dari induktansi atau ya induktansi persatuan panjang L sama dengan mu dibagi 2pi ln B per A. Satuannya Henry per meter. Nah, rumus di samping belum mempertimbangkan flux di dalam konduktor, tetapi untuk frekuensi radio, rumus di samping sangat mendekati kenyataan karena adanya efek kulit, sehingga flux pada konduktor dapat diabaikan. Sehingga yang kita cari induktansinya adalah besarnya seperti ini ya. Untuk frekuensi yang sangat rendah ya, akhirnya kita mengenal persamaan ini, LA INT sama dengan mu dibagi 8pi. Atau kita masuk ke dalam suatu persamaan ini yang akhirnya kita dapat induktansi dengan tegangan yang rendah adalah hasilnya seperti ini. Satuannya Henry per meter. Nah, kemudian impedansi persatuan panjang R pada kabel koaksial. R ini mewakili tahanan efektif per konduktor per meter. Sedangkan G mewakili tahanan efektif dielektrik ya per meter. Jadi kalau R karakteristik dari konduktornya per meter ya, tahanan atau hambatan yang efektif dari konduktor per meter, sedangkan G itu tahanan yang efektif dari dielektrik per meter. Dan besarnya adalah R sama dengan 1/2pi sigma dikalikan del ya, ini skin depth dikalikan sigma dikalikan 1/A ditambah 1/B, dengan ketentuan B adalah diameter dalam inner ya, inner dari kabel koaksial, dan A itu adalah diameter dari pusatnya, dari inti atau di situ konduktor yang berupa konduktor ya. Oke. Kemudian kita juga akan mengenal kawat sejajar atau twin lead ya. Ini kalau dulu itu dipasang di antena berwarna TV tabung ya. Ini kabel antenanya seperti ini. Saya pernah mengalaminya, pernah tahu bagaimana bentuknya kawat sejajar. Kalau misalnya kalian sekarang penasaran kan bisa searching ya, kawat sejajar itu seperti apa. Nah, ini kapasitansinya ada nilainya ya, Q per V, cuma kemudian bedanya dengan koaksial kan di sini cos hiperbolik ya, D per 2A. Atau kalau misalnya A-nya kecil sekali dianggap pi epsilon per ln D per A. Kalau yang sebelumnya kabel koaksial kan 2pi epsilon ln B per A gitu ya. Nah, kemudian nilai konduktansi juga ada, bisa kita peroleh. Ada nilai L induktansi, kemudian nilai R juga bisa dicari. Selain itu juga ada saluran transmisi berupa saluran planar ya. Nah, ini kapasitasnya bisa dihitung dari epsilon B per D, induktansinya juga bisa dihitung mu D per B, dan kemudian kita bisa menghitung R dan G itu. Nah, itu mungkin sampai sini saya break dulu ya sebentar ya, kita istirahat dulu. Silakan dicek materinya ya di LMS. Oke, kita break dulu barang 5 menit ya. Kita kembali ke jam 13.42. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ini apa? Parameter sekunder ya. Jadi kalau tadi parameter primer itu adalah R, G, L, C. Jadi hambatan, konduktansi, kapasitansi, dan induktansi. Itu adalah parameter primer. Nah, selanjutnya adalah parameter sekunder. Jadi parameter sekunder itu adalah perkalian dari parameter primer dikalikan dengan parameter primer gitu ya. Kita akan dapatkan parameter sekunder. Jadi
Parameter sekunder itu adalah parameter yang kita dapatkan dari perkalian parameter primer ya. Dari adanya parameter primer baru kita menurunkan parameter sekunder. Nah, parameter primer sekunder itu adalah impedansi karakteristik yang sama dengan impedansi intrinsik ya kalau pada gelombang datar, dan konstanta propagasi atau konstanta perambatan yang ada pada gelombang datar. Kita tahu R padanannya tidak ada, misalnya L itu sama dengan mu, dan G itu sama dengan konduktansi ya, sigma, dan C itu sama dengan epsilon. Maka persamaan impedansi karakteristik besarnya adalah akar R ditambah J omega L dibagi dengan G ditambah J omega C ya. Kemudian selain impedansi karakteristik, konstanta propagasi juga merupakan parameter sekunder ya. Besarnya adalah dari akar L ditambah J omega L dikalikan G ditambah J omega C gitu ya. Syarat untuk saluran-saluran dengan kondisi khusus: saluran lossless tanpa redaman, R sama dengan G sama dengan 0. Sementara kalau saluran itu adalah distortionless atau tanpa cacat, itu artinya dia perbandingan antara L dengan L sama dengan G dibagi C. R per L sama dengan G dibagi C ya, gitu. Kalau lossless berarti R sama dengan G sama dengan 0. Kalau distortionless itu adalah perbandingan R dibagi L sama dengan G dibagi C gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti tergantung dari tadi jenis kabelnya. Jadi parameter sekunder untuk kabel koaksial akan berbeda dengan parameter sekunder kabel twin lead, kawat sejajar, atau akan berbeda juga dengan saluran sejajar ya, saluran planar. Nah, akan berbeda juga dengan kabel-kabel atau jenis saluran transmisi yang lain. Nah, kalau untuk parameter sekundernya, untuk saluran yang ditinjau dengan asumsi lossless, jadi lossless apa? G dengan R sama dengan 0. Maka kabel koaksial hitungannya adalah seperti ini. Ini adalah impedansi karakteristiknya, L dibagi C ya, atau sama dengan 1/2 pi akar mu dibagi epsilon ln B per A. Saluran dua kawat atau twin lead yaitu persamaannya sama, akar L dibagi dengan C, tapi kemudian hasilnya yang berbeda ya, karena nilai L dan C-nya untuk masing-masing saluran transmisi berbeda. Seperti itu. Kemudian, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, materi kita tuh yang pekan kemarin tuh sampai sini ya, seharusnya. Kalau di LMS ya. Kalau di LMS itu sampai ya, saluran primer dan sekunder. Tuh. Nah, kalau misalkan di LMS ya, materi selanjutnya itu adalah tentang koefisien pantul dan VSWR. Koefisien pantul dan VSWR. Oke, baik, kita lanjut saja sedikit lagi ya, sampai kemudian materi tentang konsep matching. Ini aja, kita sampai VSWR-nya saja ya. Koefisien pantul dan VSWR sebetulnya ini sama dengan analogi yang sama dengan gelombang datar dan gelombang jatuh normal ya.
bahwa nilai koefisien pantul itu bergantung kepada nilai eta, nilai impedansi intrinsik. Berarti di sini juga sama, bergantung dengan nilai impedansi karakteristik. Dilihat di sini impedansi karakteristik bahan kedua dikurangi impedansi karakteristik saluran pertama dibagi dengan impedansi karakteristik yang kedua ditambah impedansi karakteristik yang pertama. Nah, selain koefisien pantul, berarti kita tahu adalah koefisien terus. Koefisien terusnya itu sama dengan 2 kali impedansi karakteristik yang kedua dibagi dengan impedansi karakteristik kedua ditambah dengan impedansi karakteristik saluran pertama gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada juga penulisannya yang lain dalam bentuk Zin dan Z0 misalnya, kita tahu akhirnya koefisien pantul RD sama dengan pada titik D misalnya sama dengan Zin dikurangi Z0 dibagi dengan Zin ditambah Z0. Kita lihat dulu Zin nya di mana, dibagi dengan Zin dikurang Z0 dan kemudian sama dengan Zin ditambah Z0. Kemudian nanti di mana untuk saluran lossless itu apa tadi salurannya? Di mana G sama dengan R nilainya 0. Lossless maka Zin sama dengan Z0 dikalikan Z2 ditambah J Z1 tan beta 1D dibagi Z0 ditambah J Z2 tan beta 1D. Untuk saluran lossy kasusnya yang umum, betanya itu berarti kalau lossless kan tidak ada redaman atau alfa ya, atau alfa, dan tidak ada R, tidak ada G, maka tidak akan ada alfa, maka hanya akan ada beta. Makanya menggunakan rumus ini. Tapi pada saluran lossy yang lain yang ada redaman atau ada nilai alfa, berarti ada nilai alfa ya, kemudian ada nilai dari G dan R, sehingga yang kita cari di sini ada tangen hiperbolik dari gamma, di mana gamma itu ada alfa ditambah beta dikalikan D, seperti itu ya, bedanya hanya itu saja. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa menghitung standing wave ratio. Standing wave ratio itu adalah 1 ditambah koefisien pantul dibagi dengan 1 dikurangi koefisien pantul. Jadi sebetulnya kalau informasi VSWR dengan informasi koefisien pantul tuh sama gitu ya. Yang dicarinya adalah sigma ya. Yang dicari sigma di sini. Bukan sigma, di sini gamma. Ini gamma besar ya. Koefisien pantul tuh simbolnya gamma besar. Gamma kapital itu. Kalau gamma kecil itu kan yang jadi simbol dari koefisien propagasi ya. Kalau gamma besar atau gamma kapital ini sebagai simbol dari koefisien pantul. Kemudian kita akan mengenal tegangan maksimum dan minimum. Tegangan total di saluran transmisi akan maksimum bila syaratnya seperti ini. Beta 1 dikalikan dengan Zmax sama dengan beta 1 Zmax ditambah CR ditambah 2N, di mana N itu ada kelipatan dari 0 sampai dengan terhingga. Sehingga tegangan maksimumnya akan terjadi pada Zmax sama dengan posisi yang menyebabkan tegangannya maksimum adalah Zmax sama dengan minus alfa dibagi 2pi minus lambda dibagi 2pi dikalikan dengan CR dibagi 2 ditambah NP, di mana N adalah kelipatan dari 0, 1, 2, 3. Jadi huruf angka real ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tegangan total di saluran transmisi akan minimum jika tegangan datang dan tegangan pantul berbeda fasa sebesar 180 derajat. Kalau kelipatan 2pi atau berbeda 360 derajat itu akan maksimum, tapi kalau setengahnya 180 derajat akan minimum.
maka kita akan dapatkan Z minimum sama dengan minus lambda dibagi 2 pi ya, C dibagi 2 ditambah NP ditambah pi per 2 nya, pi per 2 90 derajat ya, dengan N kelipatan 0, 1, 2 dan seterusnya. Itu mungkin ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba dilihat di LMS-nya ya, PR-nya untuk tugas 8. Silahkan dikerjakan tugas 8 ya. Nah, di situ ditanyakan, sebutkan parameter primer dan dari saluran transmisi. Kemudian jelaskan definisi dari saluran bersifat lossless dan distortionless. Kan tadi ada bedanya, yang lossless berarti R dengan G sama dengan 0. Kalau distortionless, G dibagi L sama dengan apa dibagi apa gitu ya, misalnya. Berdasarkan tegangan pada distribusi berikut, kita gunakan substitusi dan sebagainya. Tentukan, pastikan bahwa besar V dan I cocok untuk garis transmisi misalnya. Kemudian dicari gambar sirkuit di mana yang perbandingan tegangan input dan gelombang ya, misalnya di mana waktunya sama dan tak terhingga. Kemudian yang kelima, sebuah impedansi karakteristik garis transmisi Z0 sama 50 ohm dan panjang D 90 meter, diakhiri oleh tahanan beban 200 ohm. Pada jarak Z 600 meter, diketahui R sama dengan R2 sama dengan 50 ohm dan R2 RP-nya adalah 100 ohm. Garis kemudian dihubungkan pada T sama dengan 0 ke baterai yang memiliki resistansi tertentu. Gunakan refleksi diagram untuk menentukan berikutnya. Ini sebetulnya penjelasannya ada di buku Maxwell ya, di buku McD. Coba bisa dilihat, jawabannya juga biasanya ada di sana ya, di contoh soalnya. Silahkan dikerjakan ya, nanti tugas yang 8 sepanjang. Begitu ya Alif ya, dan teman-teman yang lainnya. Ya, Bu. Oke, saya cukupkan ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kerjakan PR-nya dan latihannya ya. Oke. Baik. Jangan lupa absensinya ya. Oke, makasih.